Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, mari senantiasa tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada siang hari ini kita sempat bertemu dalam sebuah rangkaian kegiatan program salah satu di antara program guru penggerak untuk angkatan ke-6, yaitu seminar aksi nyata sesi berbagi untuk budaya positif. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan ke junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi segenap kita umat manusia. Alhamdulillah hari ini kita sempat bertemu dengan kegiatan yang telah kita rancang sebelumnya. Sekedar penyampaian awal bahwa kegiatan ini saya sudah berkoordinasi dan meminta izin kepada kepala sekolah sebelum rapat terkait dengan ujian akhir semester diawali dengan seminar aksi nyata dari dua calon guru penggerak yang berkolaborasi. Dalam hal ini saya sendiri dan Ibu Murniati dari guru biologi. Adapun kegiatan kita ini yaitu pembukaan, kemudian sebentar sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian ada sesi presentasi budaya positif itu kurang lebih 20 menit. Kemudian ada diskusi yang dibuka ruang untuk Bapak Ibu sekitar 15-20 menit, dan terakhir itu penutup simpulan. Jadi kalau di total secara keseluruhan kurang lebih memakan maksimal 1 jam atau 60 menit. Itu kira-kira gambaran awal. Jadi setelahnya baru kita akan masuk di kegiatan yang kedua. Baik, untuk acara pertama yaitu pembukaan, mari Bapak Ibu kita membuka kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Takalar, dengan hormat disilahkan. Ya, diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan yang menjawab salam dengan semangat. Kita berdoa semua supaya sehat nih. Belum didoakan, amin nih. Iya. Baik, makasih Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, para Wakasek kesiswaan, Wakasek humas, Wakasek kurikulum, sarana dan prasarana, yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita banggakan. Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu para wali kelas, serta staf yang sempat hadir, dan spesial yang kita hormati Bapak Ibu calon guru penggerak ini angkatan 6 deh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak Ibu, dalam sambutan kita di kegiatan seminar aksi nyata untuk program guru penggerak, alhamdulillah di sekolah kita ini di SMA Negeri 2 Takalar di angkatan 6 ini ada 2 yang berkesempatan mengikuti program guru penggerak. Ini sebuah kehormatan dan kebanggaan buat kita semua. Yang pertama Pak Makmur, SPD MPD, dan yang kedua Ibu Murniati, SPD MPD. Insya Allah. Iya.
Kalau dari segi akumulasi di Takalar untuk angkatan 6 berapa orang, Pak? 42. Untuk tingkatan SMA 4 orang. 5. Yang saya ingat SMA 9 juga ada 1 orang, Pak Irwan. Ya. SMA 6 ada 2. SMA 2. SMA 3 1. Ya. Kalau kita akumulasi ya mungkin kita masuk di kategori yang banyak karena kita dari angkatan 6 ini untuk SMA kita 2. Paling tinggi 2 satu sekolah. Nah, kita berharap ke depan Bapak Ibu dengan program guru penggerak ini, dengan adanya rekan kita, sahabat kita, teman guru kita yang sudah dalam proses kegiatan program guru penggerak ini bisa menjadi motivasi untuk kita semua di Bapak Ibu Dewan Guru. Ya, tentunya banyak hal yang kita bisa tiru dari kegiatan-kegiatan ini. Salah satunya yang kita laksanakan ini kegiatan seminar aksi nyata. Ya, mudah-mudahan dan kita memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang lainnya untuk bisa ikut berpartisipasi, ikut seleksi, dan semoga di angkatan-angkatan berikut jauh lebih banyak lagi. Ya. Kalau perbandingannya mungkin di SMA 9 itu guru PNS-nya cuma 19 orang, alhamdulillah lolos 1. Kita SMA 2 PNS-nya 52 orang, alhamdulillah mewakili 2 orang. Ya, jadi insyaallah ke depan harus SMA 2 lebih banyak lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan tema budaya positif dalam seminar aksi nyata ini, kalau kita melihat mungkin karena sekolah kita belum masuk sekolah penggerak, kita berupaya semoga di seleksi tahun berikut sekolah kita bisa ikut mendaftar dan mudah-mudahan bisa juga masuk dalam program sekolah penggerak. Ya, kalau di Takalar baru 3 kalau tidak salah. SMA 3 Takalar, SMA 6, dan tambahan SMA 13 yang tahun kedua. Ya, dari 20 SMA SMK, kalau SMA negeri ada 13 di Takalar, baru 3 sekolah yang masuk program sekolah penggerak. Dari ribuan guru yang ada di Kabupaten Takalar, alhamdulillah dari sekolah kita sudah ada 2 orang insya Allah menyelesaikan program guru penggerak ini. Ya, mudah-mudahan dimudahkan segala upaya dan kerja keras untuk menjadi guru penggerak. Ini nanti dibuktikan dengan sertifikat dan ijazah guru penggerak. Luar biasa. Kalau yang sudah dinyatakan lolos dan sudah punya lisensi sebagai guru penggerak, itu peluang untuk menjadi pengawas itu sangat terbuka, termasuk menjadi kepala sekolah. Kemarin waktu kita asesmen calon kepala sekolah, semua guru yang sudah punya sertifikat guru penggerak itu ikut, semua ikut asesmen, sama setara dengan sertifikat calon kepala sekolah. Ya, jadi kita berharap semoga adalah penerus dan mungkin sekolah kita ini termasuk sekolah besar. Paling tidak Bapak Ibu yang 2 ini dinyatakan nantinya lolos dan bisa dipersiapkan sebagai calon kepala sekolah dan pengawas di Dinas Pendidikan Provinsi. Ya. Kita berharap seperti itu Bapak Ibu. Jangan picik berpikiran sebagai kepala sekolah ya, jangan sampai negatif ya. Iya. Nah, memang harus disupport Bapak Ibu. Nah, dalam seminar aksi nyata ini mungkin ya saya berpesan kepada Bapak Ibu sebagai
peserta guru penggerak, apa-apa yang mungkin bagus, yang sudah baik, yang positif sesuai dengan tema kita budaya positif, itu kita tularkan, kita imbaskan ke Bapak Ibu Dewan Guru dan terutama kepada anak-anak didik kita. Budaya positif yang bagaimana? Ya tentu yang baik, karena namanya juga positif. Kalau negatif berarti kurang bagus nih, ya, atau mungkin tidak baik. Nah, budaya positif yang mungkin bisa kita terapkan dalam lingkungan sekolah, ya paling tidak kita berikan atau menyapa anak-anak kita, ya. Salam, tegur, dan sapa itu termasuk budaya positif, dan yang mungkin itu sudah kita laksanakan, sudah kita budayakan di sekolah. Nah, kita berharap hal-hal yang sudah bagus itu tetap kita pertahankan. Kita berharap pula apa yang mungkin kurang bagus kita kurangi dan kalau bisa kita tinggalkan. Mari Bapak Ibu kita dukung program ini, kita support Bapak Ibu yang ikut dalam program guru penggerak ini, kita support dan tentunya harus berkolaborasi, kerjasama. Bapak Ibu, Pak Mamur dengan Ibu Murni ini tidak bakalan bisa sukses tanpa dukungan kita semua. Tanpa kerjasama di antara kita itu pasti susah. Insya Allah pihak sekolah akan mensupport. Kita akan mencoba memberikan sesuai dengan kemampuan kita, termasuk sarana dan prasarana. Alhamdulillah proyektor ini yang kita pakai, saya sudah sampaikan tadi, silakan dimaksimalkan. Ya, dipakai oleh calon guru penggerak kita. Ya, proyektor kita sudah multimedia, ini all-in-one, bisa berfungsi sebagai TV dan juga sebagai PC komputer, bisa langsung connect wifi. Ya, insya Allah fasilitas-fasilitas yang lainnya yang mungkin ada di sekolah kita ini kita coba maksimalkan supaya bisa digunakan untuk kelancaran, untuk kesuksesan dalam mengikuti program guru penggerak ini. Kemudian, karena ini adalah program pemerintah, Kementerian Pendidikan Nasional, insya Allah ke depan itu semua sekolah menjadi sekolah penggerak. Ya, tapi karena terbatasnya anggaran dan mungkin sosialisasi awal ini, maka tidak semua sekolah dulu bisa lolos. Dari ribuan guru yang mendaftar sebagai calon guru penggerak, alhamdulillah cuma 42 maaf yang lolos dari Takalar. Yang dari tingkatan SMA cuma 6 orang. Nah, ini berarti susah. Masuknya saja susah, apalagi pada saat implementasi kegiatan-kegiatan di keseharian di sekolah kita. Banyak berhubungan dengan IT, saya lihat. Apalagi kalau sekolahnya sudah sekolah penggerak, sedikit-sedikit lokakarya. Nah, ini semua untuk pengembangan kompetensi guru dan tentu berharap ke pemerintah supaya bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena kalau PBM bagus, siswa itu kan cerminannya di kelas sebenarnya. Kelas itu mencerminkan sekolah kita. Sekolah mencerminkan bangsa. Nah, kalau semua budaya-budaya positif, hal-hal yang bagus mungkin kita bisa cerminkan di situ, ya insya Allah pengimbasan budaya positif ini bisa mengangkat nama dan harkat martabat Indonesia secara umum. Nah, kemudian mungkin terakhir sebagai sambutan, Bapak Ibu, ya kami tentunya berharap sekali lagi silakan dimaksimalkan dan diupayakan kinerja kita, tugas dan fungsi kita laksanakan dengan baik dan berupaya untuk meningkatkan kompetensi yang mungkin masih kurang.
Salah satu jalan ya seperti mengikuti kegiatan-kegiatan diklat dan seminar, dan kalau memungkinkan Ji semua mendaftar nanti di program angkatan ke-7, daftar semua Ki sebagai ya angkatan 9 sekarang. Oh iya, sudah angkatan 9. Berarti sudah 3 terlewati, tidak ada tambahan dari semua 2. Ya. Saya lihat semua berpotensi Bapak Ibu. Iya. Iya. Tua mage. Jangan lihat tuanya Bu Haji, tapi. Oh ya, ada memang standar umur. Iya. Tapi bukan berarti cuma program guru penggerak yang ada, ya banyak kegiatan-kegiatan lain. Kali Bu Haji ini termasuk pengurus Ikatan Persaudaraan Haji di. Nah, iya, beliau sama-sama kan kemarin dilantik. Iya. Banyak kegiatan-kegiatan berhubungan dengan pendidikan dan pengembangan kompetensi kita. Ya, sekali lagi, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan program guru penggerak ini bisa menjadi motivasi buat kita semua. Dan kita tentunya kami berharap Bapak Ibu Dewan Guru bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk mensukseskan saudara kita, sahabat kita, rekan kerja kita. Semoga bisa sampai di tahapan akhir dan dinyatakan lulus sebagai guru penggerak dan punya sertifikat atau ijazah resmi. Saya kira seperti itu. Selamat buat Pak Makmur, buat Ibu Murni. Selamat bertugas dan bekerja. Semoga upaya-upaya yang kita laksanakan dan kita maksimalkan selama ini bisa membuahkan hasil yang sesuai dengan kita harapkan. Ya. Dan tentunya saya berpesan selaku Kepala UPT, yang mau berhenti berbuat baik, karena ini temanya budaya positif. Jangan remehkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, karena kita tidak tahu kebaikan yang mana yang mengantar kita ke jannahnya. Ya. Insya Allah upaya-upaya positif yang Bapak Ibu teman kita selaku guru penggerak ini bisa menjadi contoh buat kita semua. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Jadi saya hanya ingin mengantar apa sesungguhnya yang kita inginkan dalam kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu, saya ingin sedikit modelnya berdialog saja. Kalau kira-kira pertanyaan seperti begini, di sebagian kita itu banyak bertanya, haruskah kita jadi guru penggerak? Kira-kira menurut Bapak Ibu jawabannya apa? Nah, kalau kita dijawab yes, di beberapa orang itu tidak terakumulasi keinginan kita. Walau alam. Nah, ini kalau saya mengharapkan yang bisa punya syarat yes kita jawab. Apa yang ada di dalamnya? Saya jujur Bapak Ibu terus terang belum separuh perjalanan saya lewati. Bahkan di catatan diari saya, karena ada portofolio yang harus dibuat oleh masing-masing guru penggerak. Satu di antara pernyataan yang saya buat di guru penggerak itu menyatakan bahwa sama dengan di awalnya, seperti program sebelumnya, dia akan hanya bersinar di masanya dan akan redup sinar itu ketika sudah lewat masanya. Apa yang dimaksud masanya di sini adalah ketika orang kebanyakan menganggap bahwa nanti ganti menteri, ganti ini. Itu yang ada di benak saya awalnya, Bapak. Saya belum pernah buka modul saat itu. Modulnya tidak banyak, 10 Ji. 10. Dan saat itu yang ada di benak saya seperti begitu. Saya ikut jujur hanya sekedar pengen coba-coba sih sesungguhnya. Tetapi setelah di dalam, belum separuh perjalanan saya membaca bab modul 1, apa yang saya selama ini anggap sesuatu yang menganggap tanda tanya, itu membuat saya jatuh cinta lah mungkin orang bahasa kita sekarang.
Kenapa saya jatuh cinta disebabkan oleh ini alur belajarnya. Begini jalurnya. Yang orang selalu bilang merdeka. Ternyata itu merdeka berasal dari kata-kata ini. Mulai dari diri. Berarti mulai dari apa? Mulai dari diri kita sendiri. Karena sesuatu kalau berasal dan mulai dari diri itu akan berarti melihat potensi yang dimiliki. Jadi merdeka itu mulai dari diri, eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi. Jadi tidak usah galau, kita akan ada ruang tempat kita berbagi. Kemudian ada demonstrasi konteks. Setelah kita berkolaborasi, kita demonstrasikan apa yang secara kontekstual. Kemudian ada elaborasi. Kalau kolaborasi ini kita difasilitasi oleh fasilitator. Kalau elaborasi difasilitasi oleh instruktur. Kemudian ada koneksi antar materi. Kita tinggal menghubungkan. Beginilah pekerjaan kita setiap modul. Di bayangan banyak orang menganggap bahwa sulit. Karena saya tidak pernah menganggap sulit. Karena kenapa? Pekerjaan kan cuma membaca. Membaca dan meliterasi. Apa yang kita baca itu yang kita maknai sesuai dengan apa yang dan enaknya karena itu bersinggungan langsung dengan pekerjaan keseharian kita sebagai guru. Tidak akan pernah menyeberang. Termasuk diantaranya adalah ketika misalnya kita memulai dari diri, bukan diri orang lain yang dieksplorasi diri kita sendiri terkait dengan materi yang akan kita miliki. Itu alurnya, alur sederhananya. Nah, budaya positif. Apa itu budaya positif? Ini umum, nanti secara langsung dia akan. Budaya positif itu ya seperti yang disampaikan sekolah-sekolah adalah sebuah nilai atau keyakinan universal, artinya keyakinan yang secara umum orang sepakat bahwa itu adalah baik. Maka itu dikatakan budaya yang positif. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma. Apa yang dimaksud paradigma di sini? Kalau kita tidak berusaha membuka diri terhadap sebuah perubahan, akan sulit untuk kita untuk berubah. Akan sulit kalau kita tidak mau berani membuka diri terhadap perubahan. Karena kenapa? Karena kenapa? Setiap kita adalah pribadi dewasa yang itu punya kapasitas untuk tidak dikontrol. Semua orang pasti berusaha untuk tidak dikontrol. Nah, makanya sebentar di materi akan terkontrol. Nah, kita selama ini selalu menganggap bahwa guru berkewajiban mengontrol perilaku siswa. Kita selalu menganggap bahwa bisa itu dikontrol agar memiliki perilaku sesuai dengan diharapkan kita. Sehingga akhirnya nanti ketika si guru tidak mampu mengontrol perilaku siswa, bawaannya stres. Bawaannya stres karena memang kita mau mengontrol. Padahal, nah kalau saya tanya ini Bapak, setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. Semua punya jawaban. Silakan disimpan jawabannya dan nanti akan terjawab setelah belajar kebutuhan, terkontrol dan segitiga restitusi. Pemberian hukuman dengan hal positif, misalnya membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin peserta didik. Yang ketiga, memberikan penghargaan reward kepada peserta didik dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Ini kan keseharian kita tadi. Sebagian orang akan menjawab setuju, sebagian juga tidak. Dan yang ini di bawah ini, kalau setelah kita membaca seluruhnya modul dan memahami hakikat yang ada berdasarkan teori ada, itu kata kita sepakat bahwa jawabannya seluruhnya tidak. Bandingkan dengan jawaban kita yang tadi kita sudah ada di benar. Semua jawabannya ini adalah tidak. Baik. Satu lagi, tinggal satu.
Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam Saya mohon maaf karena Kita belajar Oke, baik. Pancasila. ini yang saya maksud merubah paradigma. Ini merubah paradigma adalah kira-kira kalau digambarkan dengan sebuah aksi nyata seperti begini. Ini kegiatan. Misalnya Bapak Ibu, di depan Bapak Ibu ada secari kertas. Kemudian di secari kertas itu saya suruh tulis hal yang paling Bapak Ibu, nah ini ada di sini, tulis dan genggam. Perhatikan posisinya gini ya. Kemudian salah seorang di antara kita meminta kita untuk membuka. Sekarang pertanyaannya, tadi hubungannya dengan kontrol Bapak Ibu ya. Sekarang saya mau tanya, saya membuka atau tidak membuka, kira-kira ada hubungannya, pengaruhnya ada kayak dari Bapak Ibu ya? Atau tidak sama sekali, itu ditentukan oleh diri saya sendiri? Saya sendiri ya, itu yang dimaksud kontrol. Artinya apa? Setiap orang itu bisa dikontrol kalau dia memberikan izin kepada kita untuk memberi izin untuk dikontrol. Sama dengan peserta didik. Jadi tidak bisa kita memaksakan peserta didik itu untuk taat dan patuh terhadap sesuatu kalau dia tidak mau memang. Karena kenapa? Dasarnya memang secara seperti itu. Sama kemudian kan, dia tidak akan membuka. Jadi yang harus kita buat adalah meminta izin kepada si peserta didik itu supaya dia mau membuka, supaya kita bisa punya ruang untuk mengontrol. Nah, caranya bagaimana? Sebentar akan kita dengar penjelasannya seperti apa. Karena semua kita seperti begitu. Kontrol itu tidak ada yang bisa mengontrol kita kecuali diri sendiri.